Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 matkul etika profesi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang etika berpakaian profesional dan etika negosiasi. Sebelum kami mempresentasikan mengenai materi kami, saya di sini selaku moderator akan memperkenalkan para pematerinya. Yang pertama ada Dimas Ahmad Mufli, yakni saya sendiri. Yang kedua ada Yusuf Pandu Rosidi. Yang ketiga ada Nila Karoma. Yang keempat ada Risa Ayuningrum. Baik, bagi pemateri saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Materi yang pertama itu adalah etika berpakaian secara profesional menurut Islam. Nah, di dalam agama Islam tentunya mengatur bagaimana cara seseorang dalam berpakaian. Nah, khususnya ini bagaimana sih cara berpakaian itu secara Islam. Nah, etika berpakaian menurut Islam itu adalah bagaimana cara seseorang dalam menggunakan pakaiannya yang sesuai dengan ajaran-ajaran atau tuntunan Rasulullah SAW, dan juga harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah juga dijelaskan bahwasannya bahwa seorang muslim itu mempunyai kewajiban dalam menerapkan etika berpakaian yang baik dan benar sesuai dengan syariat-syariat Islam yang berlaku. Nah, etika berpakaian dalam Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, bagi seseorang laki-laki disyariatkan dalam Islam untuk menggunakan pakaian yang wajib menutup auratnya, yakni dari pusar hingga lutut. Yang kedua itu adalah dianjurkan memakai pakaian yang terlihat rapi, bersih, wangi, dan nyaman ketika dilihat. Dan kemudian dianjurkan untuk menghindari atau tidak menggunakan pakaian yang membentuk tubuhnya. Nah, hukumnya di sini untuk seseorang laki-laki itu adalah makruh. Kemudian sangat juga dilarang untuk seorang laki-laki berpakaian seperti layaknya perempuan. Kemudian bagi seseorang perempuan itu pakaian yang digunakan sebaiknya harus menutup auratnya, menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Kemudian dianjurkan juga untuk memakai pakaian yang terlihat sopan, rapi, bersih, dan nyaman ketika dilihat. Yang ketiga, dilarang juga seorang wanita itu menggunakan pakaian yang membentuk tubuhnya atau ketat yang bisa menarik perhatian orang lain yang akan menimbulkan kemudaratan. Yang keempat, juga tidak diperbolehkan untuk memakai minyak wangi yang bisa menarik perhatian orang lain. Dalam bekerja itu sendiri tentunya juga harus sangat memperhatikan bagaimana cara kita untuk berpakaian yang sesuai dengan profesi kita masing-masing saat bekerja. Nah, hal tersebut itu menandakan bahwa pakaian itu merupakan simbol profesionalisme. Ciri seseorang dalam berpakaian profesionalisme itu harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam memberikan pelayanannya. Nah, cara berpakaian seseorang itu terkadang menjadi tolak ukur seseorang lainnya dalam menilai kesopanan orang tersebut. Kemudian adalah fungsi berpakaian yang baik dan benar secara Islam. Nah, dalam agama Islam, pakaian itu merupakan fungsi yang bukan saja untuk menutup aurat kita, melainkan juga sebuah perhiasan yang bertujuan memperindah penampilan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini sejatinya Islam bukan tidak memperbolehkan wanita untuk menggunakan perhiasan, akan tetapi kecuali memakainya dengan tujuan untuk memamerkan perhiasan tersebut, itu yang baru dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fungsi yang kedua itu adalah untuk melindungi tubuh dari kondisi atau cuaca lingkungan sekitar. Maksudnya menjaga tubuh dari keadaan di luar, contohnya pada saat cuaca dingin maupun panas.
Nah, pakaian menurut Islam juga sebagai penunjuk ciri khas atau karakter seseorang yang menjadi pembeda atau ciri dari seseorang yang lain. Kemudian, hikmah dari etika berpakaian yang baik secara Islam itu ada yang pertama, terjaganya identitas seseorang sebagai seorang muslim. Nah, pakaian di sini itu merupakan ciri khas atau karakter seseorang yang memakainya. Jadi ketika seseorang tersebut menggunakan pakaian yang sopan, yang rapi dan menutup auratnya, itu kita bisa menilai bahwa orang tersebut adalah memiliki kepribadian yang baik. Nah, dan tetap menjaga nilai budaya, terlihat rapi dan nyaman, maka seseorang tersebut itu bisa dikatakan bahwa dia itu menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian hikmah yang kedua itu adalah terjaganya kebersihan dan kesehatan bagi seseorang muslim. Nah, dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, contohnya memakai pakaian yang berlengan panjang, menutup aurat, itu akan melindungi kita dari paparan sinar matahari yang bisa-bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada kulit kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi etika berpakaian profesional secara umum. Kata etika sendiri yakni berasal dari bahasa Perancis yang mempunyai arti filsafat normatif, yakni suatu pedoman hidup yang sesuai dari sudut pandang agama, budaya, juga masyarakat. Etika sendiri ini mempunyai tujuan yakni untuk mengembangkan karakter seseorang dan menjadikan pribadi yang lebih sesuai. Suatu ilmu yang berkaitan mengenai pakaian yang mempertimbangkan bagaimana seseorang mengadopsi sikap dalam menggunakan pakaian. Dapat dijelaskan bahwa etika berpakaian adalah termasuk salah satu ilmu yang mempertimbangkan bagaimana cara seseorang dalam mengadopsi sikap seperti apa terhadap pakaian sesuai dengan keadaan dan peraturan norma sedang diterapkan. Selanjutnya, aturan menggunakan pakaian yang berlaku bagi masyarakat termasuk berpakaian antara lain yang pertama yaitu mengenai lingkungan, kedua mengenai adat ketimuran, yang ketiga norma keagamaan, yang keempat norma budaya. Menggunakan pakaian, jika kita ingin dihargai dalam berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat, kita harus mengutamakan moralitas. Dalam penerapan etika, ketika menggunakan pakaian di kehidupan manusia tentunya harus membutuhkan pemahaman akan keadaan lingkungan sekitar dan juga waktu dalam pemakaian. Mengenai hal itu, baik dalam bentuk jenisnya, warna, dan model pakaian, secara umum sangat memerlukan pengisian dan juga beberapa hal yang sangat penting. Dasar dari konsep menggunakan pakaian tertulis dalam Al-Quran dari surat An-Nahl ayat 81 yang artinya dalam hal ini bermakna bahwa nikmat Allah SWT yakni pakaian. Hal ini baik berupa pakaian yang biasa yang bertujuan dapat mampu menjadi pelindung bagi manusia dari kondisi cuaca panas dan dingin. Semua yang ada adalah bentuk dari nikmat Allah SWT yang sangat sempurna. Penerapan etika berpakaian secara umum yang baik antara lain yang pertama, diharuskan untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat. Yang kedua, harus selaras dengan keadaan dan juga lingkungan sekitar. Yang ketiga, harus terlihat nyaman dan sopan. Yang keempat, mengenakan pakaian yang tidak membuat orang lain merasa terganggu. Yang kelima, kita harus mengenakan pakaian yang
dilanggar hukum, negara, dan agama. Pada dasarnya, tujuan dari adanya etika dalam berpakaian adalah guna menciptakan hubungan sosial yang lancar di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi yang berikutnya yakni mengenai etika negosiasi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, harus ada kerjasama yang sama-sama menguntungkan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam praktik hal bisnis atau jual beli, salah satu solusi guna menciptakan hal yang saling menguntungkan yakni diterapkannya negosiasi. Negosiasi dalam Islam bukanlah sesuatu hal yang salah. Dalam melakukan negosiasi juga memerlukan pertimbangan dan perspektif dari salah satu pihak, karena adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut dapat menjadikan suatu tujuan adanya transaksi tersebut. Pada umumnya, asas dalam negosiasi ini dilakukan demi mencapai keuntungan atau kenyamanan salah satu pihak, karena di antara kesepakatan tersebut akan ada pihak yang untung dan merugi. Tapi hal ini bukanlah bagian dari kemudaratan, sebab adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tadi menyatakan bahwa kesepakatan tetap terlaksana. Negosiasi berbasis nilai-nilai kerjasama dalam Islam atau take and give antar manusia dalam bisnis selalu terjadi. Hal ini juga disebutkan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 10 yang artinya bahwasanya hukum negosiasi ialah halal dan diperbolehkan dengan ketentuan tidak mengatasnamakan ketentuan tersendiri, tetapi keuntungan bersama dan kedua belah pihak yang bersepakat dan harus dilakukan sesuai syariat yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, guna untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada konteks di sini jelaskan secara tegas bahwasanya adanya keseimbangan dan keadilan dalam bisnis agar para pengusaha muslim dapat menyempurnakan dan menimbang takaran neraca yang benar. Dikarenakan hal tersebut, sesuatu yang terbaik akan menciptakan akibat yang terbaik juga. Pelaksanaan negosiasi kita harus mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, direalisasikan serta menjadi pertimbangan ketika melakukan negosiasi, karena mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, direalisasikan serta menjadi pertimbangan ketika melakukan negosiasi, karena hal ini juga masuk kepada asas-asas yang ada pada Islam. Artinya asas-asas yang ada pada Islam ini harus terjalankan dan harus tetap dilaksanakan. Misalnya yang perlu dipertimbangkan yang pertama yakni tingkat kelayakan produk tersebut. Apakah produk tersebut bisa dinegosiasi atau tidak. Misalkan produk tersebut terbuat dari bahan-bahan yang langka dan bahan-bahan yang susah dicari, maka dari itu sebaiknya penjual tidak perlu menawar atau melakukan negosiasi dengan produk tersebut. Yang kedua yakni penjual tersebut merupakan penjual yang sangat jauh tempatnya. Jadi para pembeli harus melakukan pertimbangan ulang apakah seseorang tersebut wajib dilakukan negosiasi atau tidak, karena melihat perjuangan seorang penjual tersebut untuk perjuangannya dalam melakukan penjualan produk tersebut. Terima kasih. Saya di sini akan mempresentasikan tentang etika negosiasi secara umum. Negosiasi sendiri adalah sebuah proses perundingan antara pihak-pihak yang sedang berbeda pendapat atas suatu permasalahan tertentu. Dalam pendapat Patrick Lumumba menjelaskan bahwa etika negosiasi dianggap sebagai perbuatan yang beradab yang diperlihatkan sejak awal melakukan negosiasi. Dalam mengukur negosiasi tersebut beretika atau tidak adalah dengan menggunakan beberapa standar yang dipakai, yaitu yang pertama, Golden Rule, sebuah standar etika yang menekankan pada perkataan. Kita harus memperlakukan seseorang seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Yang kedua, Universalism, kita tidak boleh memperlakukan orang lain sebagai target dalam menggapai tujuan tertentu. Yang ketiga, Utilitarianism, lebih menegaskan pada pernyataan bahwa benar atau salahnya suatu langkah yang diambil nantinya akan menimbulkan sebuah dampak tersendiri. Pada prinsipnya, harus mengedepankan kepentingan bersama atau kemaslahatan orang banyak. Yang keempat,
distributive justice. Masing-masing orang yang ikut berkontribusi dalam negosiasi harus melakukan suatu tindakan dalam melakukan negosiasi yang lebih baik. Perlakuan tidak etis dalam bernegosiasi. Hal yang tidak etis yang dilakukan dalam negosiasi yaitu yang pertama adanya misinterpretasi, sebuah bentuk dari penipuan yang paling dominan ketika bernegosiasi dilakukan. Bentuk yang paling sering adalah berbohong mengenai goals yang dihasratkan. Yang kedua, sikap menggertak. Perbuatan ini kerap kali dipakai oleh negosiator bila mana menemui suatu hal yang tidak terpenuhi. Biasanya hal tersebut timbul jika keinginannya tidak memperoleh titik tengah dengan yang dihasratkan oleh pihak lainnya. Yang ketiga, pemalsuan. Seorang yang melakukan negosiasi dalam upaya memenuhi keinginannya tidak akan ragu-ragu untuk mengutarakan suatu hal yang palsu yang biasanya dalam bentuk informasi tentang keuangan, dokumen tertentu, dan pernyataan agar dapat mengelabui dan mencapai yang diinginkan. Yang keempat, tipuan. Dalam hal ini, seorang yang melakukan negosiasi membentuk sekumpulan pendapat yang saling berkumpul antara suatu yang benar dan yang salah sehingga menyebabkan salah satu pihak akan mengambil jawaban pilihan yang salah. Yang kelima, bluffing. Bluffing adalah sebuah titik sederhana yang biasanya digunakan dengan tujuan mengecoh pihak lainnya sehingga akan membuat pihak tersebut mengalah dan menyetujuinya. Yang keenam, intimidasi. Perbuatan menakut-nakuti dengan dasar yang kuat dengan bertujuan agar pihak tersebut takut dan dipaksa untuk mau menyetujui melakukannya. Intimidasi disebut dengan cowing, merupakan perilaku yang hendak menyebabkan seseorang yang secara umumnya akan merasakan takut, cedera, atau berbahaya. Dalam taktik tersebut, negosiasi dilakukan dengan ancaman. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan atau etika bernegosiasi yang baik dan benar adalah yang pertama, harus menentukan target awal pencapaian negosiasi terlebih dahulu agar goal yang dituju dapat dicapai. Yang kedua, melaksanakan riset pengetahuan secara komprehensif agar ketika dalam bernegosiasi kita mempunyai pegangan landasan pendapat. Yang ketiga, harus selalu terarah pada topik yang akan dinegosiasikan. Diharapkan tidak sampai membahas topik di luar yang dibahas. Yang keempat, memperhatikan sikap keadilan dalam menyampaikan hak masing-masing pihak agar dapat terlaksana dengan lancar. Yang kelima, ketika kegiatan negosiasi dilakukan terlalu lama dan belum juga mendapatkan hasil kesepakatan, maka masing-masing pihak dapat mengajukan beberapa alternatif kesepakatan lain yang tentunya harus saling menguntungkan antar pihak negosiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, maka bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.